Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi di channel Kabar Edukasi, channel yang memberikan informasi terkait tentang aparatur sipil negara dan berita edukasi lainnya. Nah, berhubung karena sesaat lagi itu pendaftaran CPNS tahun yang akan dibuka, maka saya berinisiatif untuk membagikan beberapa informasi terkait tentang soal-soal seleksi CPNS atau P3K. Nah, terkhusus pada video perdana ini, kita akan belajar mengenai soal-soal TIU, Tes Inteligensi Umum Seleksi CPNS atau P3K yang sering muncul. Oke, namun sebelum masuk ke tryoutnya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jojo berangkat bekerja pukul 6.10 pagi, itu menggunakan motor dengan kecepatan tetap. Ia telah menempuh jarak sejauh 12 km dalam waktu 25 menit. Kemudian ditanyakan itu pada pukul berapa ia akan sampai ke kantornya yang berjarak 65 km dari rumahnya. Oke, jadi soal ini merupakan soal matematis terkhusus tentang aplikasi dari gerak ya. Jadi kita diberikan waktu, kemudian ada juga jaraknya. Lebih spesifik itu jarak dari dia start hingga ke kantor itu adalah 65 km. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, itu kita harus mencari terlebih dahulu adalah kecepatan Jojo. Oke? Nah, dalam soalnya kita diberikan informasi bahwa Jojo menggunakan motor dengan kecepatan tetap, oke, dan telah menempuh jarak sejauh 12 km dalam waktu 25 menit. Nah, berarti kita bisa menentukan kecepatannya Jojo itu berdasarkan informasi ini, jarak 12 km dan waktunya 25 menit. Kenapa? Karena rumus dari kecepatan itu kan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, karena jaraknya ada dan waktunya juga ada, berarti kita bisa menentukan kecepatannya. Berarti kecepatan Jojo itu adalah 12 km dibagi 0,25 jam. Nah, 0,25 jam dari mana? Dari sini. 25 menit itu kan kita ubah ke jam. Jadi cukup kita bagi 60, maka nanti kita peroleh hasil 0,25 jam. Sehingga tinggal kita bagikan saja 12 km dibagi 0,25 jam, maka diperoleh hasil 48 km per jam. Selanjutnya, yang ditanyakan itu adalah pukul berapa ia akan sampai ke kantornya yang berjarak 65 km. Di sini kita diberikan informasi jarak Jojo ya 65 km, berarti waktunya itu bisa kita cari menggunakan persamaan yang ini. Jadi waktu tempuh Jojo hingga ke kantor yang berjarak 65 km itu adalah T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya itu 65 km, kemudian kecepatannya merupakan kecepatan Jojo tadi yang telah kita peroleh. Pertanyaannya kenapa kecepatan ini? Nah, karena dalam soalnya disebutkan kecepatan yang tetap, berarti kecepatannya itu akan selalu sama untuk setiap waktu. Sehingga perolehlah T sama dengan 1,35 jam atau 1 jam 21 menit. Nah, bagaimana cara merubahnya dari 1,35 jam menjadi 1 jam 21 menit? Itu mudah ya. Kita lihat awalannya, 1,35. Berarti awalannya itu kan 1, berarti 1 jam. Nah, sisanya 0,35 itu kita kalikan dengan 60. Maka kita peroleh hasil 21 menit. Oke, selanjutnya. Maka berdasarkan hasil ini 1 jam 21 menit, berarti kita cukup menambah saja dengan waktu keberangkatannya Jojo, yakni jam 6:10 pagi. Kita tambah dengan 1 jam 21 menit, maka diperoleh hasil adalah jam 7:31 menit, itu jam 7:31 pagi. Maka jawabannya itu adalah opsi pada bagian C. Kita masuk ke soal nomor 2. Dalam PT-CPNS, perbandingan pekerja pria dan wanita itu adalah 5:3.
Berdasarkan informasi ini, persentase pegawai pria dalam kantor tersebut itu adalah berapa. Nah, ini merupakan tipe perbandingan ya. Jadi, kita tidak diberikan informasi mengenai total keseluruhan pekerjanya. Oke, oleh karena itu kita pakai trik sederhana saja konsep pembagian, konsep perbandingan. Oke, perbandingan pria dan wanita adalah 5:3. Berarti totalnya itu ada 8 orang. Oke, ada 5 pria dan ada 3 wanita. Berdasarkan informasi ini, maka kita bisa dengan mudah menentukan persentase pegawai pria, yakni jumlah pria dibagi dengan total pekerjanya. Karena jumlah prianya ada 5, kita bagi dengan total pekerja 8, kita kali 100%, maka diperoleh hasil 62,5%. Bagaimana kalau ditanyakan itu adalah persentase pekerja wanitanya? Jadi cukup mudah. Kita cukup kurangkan 100% dikurang dari persentase pria, maka diperoleh hasil sebesar 37,5%. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini itu opsi pada bagian D, 62,5%. Kita masuk soal yang terakhir. Oke. Dibutuhkan 6 pekerja selama 18 hari untuk menyelesaikan pondasi gedung PT CPNS. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 3 hari, berapakah tambahan pekerja yang harus ditambahkan? Oke, soal ini merupakan soal perbandingan ya. Yang kita tahu itu perbandingan ada banyak. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan terbalik. Nah, terkhusus pada soal ini, dia termasuk ke dalam tipe perbandingan terbalik. Kenapa? Karena hubungan antara dua variabel itu dia tidak saling bergerak lurus, tapi saling berbanding terbalik. Misalkan, 6 pekerja itu dapat menyelesaikan 18 hari. Berarti kalau kita ingin waktunya lebih cepat, maka otomatis jumlah pekerjaannya akan semakin meningkat, tapi waktunya akan semakin sedikit. Nah, itu dikatakan perbandingan terbalik. Oleh karena itu, kita buat perbandingannya, X dibagi 6 pekerja sama dengan 18 hari dibagi 3 hari. Untuk membuat ini, kita lakukan seperti ini. Pekerja itu, 6 pekerja itu perlunya 18 hari. Jadi kita balik. Oke. Untuk 3 hari berarti berapa pekerja, maka X-nya itu dia berada di serong ke atas. Nah, kalau senilai dia kita luruskan. Ya. Nah, sampai sini tinggal kita kali seperti biasa, maka nanti X itu sama dengan 18 hari dibagi 3 hari dikali 6 pekerja, maka kita peroleh sebesar 36 pekerja. Untuk bisa selesai dalam 3 hari, maka dibutuhkan 36 pekerja. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah kita harus menambahkan pekerja yang harus ditambah. Oke, awalnya 6 pekerja, agar menjadi 36 pekerja, maka harus kita tambah pekerja sebanyak 30 pekerja. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah soal pada opsi pada bagian B, 30 pekerja. Baik, jadi itulah tadi pembahasan 3 soal mengenai TIU dalam seleksi CPNS atau P3K. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita lulus semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. See ya.